Yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena minggu ini adalah mengawali lembaran baru dalam kitab yang baru begitu ya. Karena kita akan sama-sama belajar tentang kitab Galatia. Dalam Galatia bagaimana kita merenungkan satu tema ini, yaitu hanya ada satu Injil. Kita mau sama-sama perhatikan firman Tuhan ini. Bisa mohon minta tolong untuk slide yang pertama yang ditampilkan. Di dalam Galatia, secara khusus Rasul Paulus memberikan penekanan yang menarik begitu. Karena ketika Rasul Paulus melakukan pelayanan itu ada banyak hal yang didapati, dan terutama ketika kemudian berjumpa dengan jemaat di Galatia. Oke. Baik, saya akan bacakan Galatia pada pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan dalam rangkaian khotbah saya, semua terjemahan Alkitab saya pakai terjemahan edisi yang kedua. Begitu ya. Demikian bunyi firman Tuhan, kita sama-sama perhatikan pada layar yang sudah saya siapkan ya. Aku, yaitu Paulus, heran bahwa kamu, yaitu jemaat di Galatia, begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah ku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Kalau Bapak Ibu diperhadapkan pada satu pilihan ini, mau pilih kanan atau kiri yang kira-kira asli? Yang yakin asli? Ada mungkin langsung berpikir, oh sebelah kanan asli, pasti sebelah kanan asli. Oh, ada yang kelompok kanan ya. Ada yang mengatakan, oh enggak, kelompok kiri yang kemudian yakin asli. Mirip, cuman bedanya yang sebelah kanan agak lebih ditarik begitu. Yang kiri itu agak mepet begitu ya. Mana yang asli? Oh bisa ya, mirip ya ternyata ya. Kalau nggak ada pembandingnya mungkin kita nggak tahu begitu ya. Sama dengan ini ya, ibu-ibu yang suka kemudian pakai tas ini kemudian mana yang asli gitu ya, suaminya belikan, ini kira-kira yang mana yang asli begitu ya, yang merah atau yang hijau? Oh kayaknya yang merah ini, karena logonya ada lebih panjang dikit dibanding hijau, itu kan kayak kurang ini, berarti ini palsu nih, kurang gitu ya. Ternyata tidak, yang palsu justru malah yang ketambahan begitu ya. Jadi di dalam realita dunia ini, di sekitar kita pun ada banyak hal yang kita jumpai, mana asli mana palsu. Uang misalnya, di Makassar beberapa waktu lalu kemudian jumpai banyak uang yang beredar palsu. Obat-obatan, bahkan bisa rame tuh, ijazah palsu atau enggak. Tidak usah ikut-ikutan rame ya Bapak Ibu ya, itu bagiannya sendiri-sendiri. Tapi saya mau katakan ini adalah sebuah realita di dalam kehidupan kita sekarang ini. Ini asli, ini palsu, mana bedanya? Susah membedakan. Tapi ada yang palsu. Ini pun kemudian membuat kita kemudian berpikir, kok bisa ya? Aku heran gitu ya, aku gak habis pikir. Nah, perasaan ini sebetulnya yang juga dialami oleh Rasul Paulus. Tidak hanya uang, obat-obatan zaman sekarang. Zaman dulu jemaat Galatia diperhadapkan pada realita Injil palsu atau tidak begitu ya. Tapi ini baru terakhir nih beberapa jam lalu ya. Ini ada yang tahu Mister siapa ini? Mister Marco Rubio, ini adalah Menteri Luar Negeri Amerika. Dipalsu Bapak Ibu, pakai suara AI begitu ya, sehingga bisa memalsu, memanipulasi, membohongin beberapa pejabat-pejabat. Nggak hanya barang, orang pun bisa kemudian dipalsu. Galatia
mengalami yang lebih lagi ekstrim, Injil pun kemudian dipalsu. Hal ini kemudian membuat Rasul Paulus menjadi punya spirit untuk segera menuliskan suratnya kepada jemaat di Galatia. Sebetulnya yang dilakukan oleh jemaat Galatia pada waktu itu konteksnya adalah Injilnya itu ditambahi, bukan dihilangi. Apa yang disampaikan Rasul Paulus sebelumnya itu tetap diterima tapi ditambahi. Kayak tadi ya, logonya ditambahi dikit, scratch sedikit gitu ya. Ada beberapa tambahi lagi. Tapi itu kemudian membuat barang itu tidak lagi asli. Sama dengan apa yang dialami oleh jemaat di Galatia. Sehingga Paulus kemudian menuliskan suratnya di awal suratnya dengan kalimat aku heran. Atau aku sangat heran, aku udah habis pikir. Ini kalau ada guru sastra, Paulus gak dapat A di bawah KKM gitu ya. Karena 1 sampai 5 itu bagus tuh. Ayatnya bagus, pembuka suratnya bagus. Tapi kemudian sebelum ayat 6, ayat yang kelima dikatakan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Habis itu langsung aku heran. Duh, gitu. Bukannya semut dulu gitu ya, ngalor ngidul dulu, muter-muter yang halus gitu ya. Enggak, habis ngomong soal pembukaan yang sedemikian rupa, damai sejahtera Allah, kasih karunia Allah, sampai bagi dialah kemuliaan, amin. Aku heran. Kenapa? Ya karena gemesnya melihat jemaat di Galatia gitu ya. Aku heran kenapa? Bahwa kamu begitu lekas berbalik dari dia. Kamu begitu cepat berbalik, kamu terlalu cepat berbalik, berpaling meninggalkan Allah. Banyak tafsiran mengatakan bahwa Paulus ini ya sekitar setahunan lah, gitu. Belum lama. Bahkan Paulus mengatakan kenapa kamu begitu cepat berbalik. Bahkan kata berbalik yang dipakai Paulus di sini dalam kata bahasa Yunaninya itu diambil dalam konteks militer. Dan ditujukan kepada pengkhianat atau pembelotan atau ini ditujukan pada orang yang tidak setia. Sampai sebegitunya kerasnya. Ini jemaat Galatia mengalami hal seperti ini. Baru saja dikasih tahu, diajari. Paulus KKR lah kira-kira begitu. Udah ngerti, udah bertobat. Ditinggal sebentar. Berbalik, berpaling, meninggalkan. Gak setia pada Tuhan. Ini yang terjadi dalam konteks jemaat Galatia. Kita ingat umat Israel zaman perjanjian lama. Bagaimana Musa membawa umat Israel. Baru sebentar Musa ke Gunung Sinai. Kok kemudian bersama dengan Harun minta kemudian dibuatkan anak lembu emas. Sebagai pengganti Allah begitu yang kelihatan itu. Sehingga firman Tuhan kalau dibaca di perjanjian lama dikatakan bagaimana mereka cepat sekali menyimpang. Meninggalkan Allah. Sampai kemudian Musa turun kemudian langsung brak begitu. Dan Allah murka di situ. Ini betul-betul tidak bisa dianggap remeh. Dalam situasi seperti ini Paulus tidak hanya gemes di awal-awal suratnya. Kalau dibaca keseluruhan Galatia, kita perhatikan di Galatia 3 misalnya. Sampai Paulus mengatakan demikian. Hai orang Galatia yang BODOH. Bayangin ya sampai kemudian ada hamba Tuhan nulis pada jemaatnya. Jemaat stadion yang BODOH misalkan gitu. Apa enggak? Ini kemudian sampai terucap siapa yang telah mempesonakan kamu. Ini saking gregetnya gitu loh. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah diterangkan dengan jelas denganmu. Artinya pengajaran doktrin yang kemudian disampaikan Paulus kepada jemaat di Galatia tidak kurang-kurang. Tapi baru ditinggal sebentar aja kemudian kayak gitu ya. Ini yang menjadi penekanan Paulus dalam konteks ini. Sehingga berulang kali Paulus kemudian mengatakan Injil yang lain di ayat 6. Yang sejatinya bukan Injil ayat yang ke-7. Kemudian Injil yang berbeda. Saya tuliskan Injil plus karena memang pada waktu itu orang-orang Yahudi yang bertobat
jadi Kristen, lalu kemudian ketika dalam sebuah komunitas gereja Galatia, karena menghidupi sebuah tradisi budaya dan keyakinan yang masa lalu kuat, sehingga ketika Kristen pun tradisi budayanya masih main di situ. Apa itu misalnya? Kristen harus sunat, harus lakukan ini dan itu sesuai dengan hukum Taurat, nggak bisa lepas di situ. Kenapa bisa seperti itu? Paulus katakan karena ada orang yang mengacaukan, memutarbalikkan. Atau bahasa lainnya membuat bingung, menggoncang. Jadi sederhana kalau seandainya di gereja, di sebuah komunitas, ada yang seperti itu, mengajarkan seperti itu. Maka kemudian karakteristiknya kelihatan langsung mengacaukan, memutarbalikkan, membuat bingung, menggoncang begitu. Ini terjadi. Orang-orang yang demikian kemudian Paulus sampai kemudian 2 kali mengatakan terkutuklah dia dan terkutuklah dia. Wow. Kalau lihat pemilihan kata demi kata Paulus, ini bukan main-main. Ini bukan sekedar jemaat butuh kopi robusta atau arabica, bukan. Lebih dari itu. Pengajaran yang kemudian diselewengkan. Ibarat minuman kemudian dicampur anggur. Dicampur, bukan anggur ya, dicampur gara-gara lihat sini ya. Dicampur racun. Saya bawa minuman yang bisa diminum. Murni minuman. Andai saya tetesi dikit saja racun. Ini bukan lagi jadi minuman, sudah rusak. Sama seperti Injil itu. Injil ditetesi dikit aja. Salah satu yang kemudian ramai diperbincangkan juga tercatat di Kisah Para Rasul 15 adalah bagaimana orang-orang Yahudi kemudian bergeser menjadi legalis. Mengedepankan aturan-aturan. Bahkan melampaui anugerah itu, mengesampingkan anugerah itu. Begitu legalis, maka spirit gospelnya hilang. Karena Injil berbicara mengenai apa? Inisiatif Allah, kemurahan Allah, semua dari Allah. Hanya karena Allah semata manusia diselamatkan. Tapi begitu legalis, maka semua karena usahaku. Aku harus melakukan ini dan itu supaya aku selamat. Salah satu konteks Injil yang kemudian diselewengkan dalam konteks keselamatan. Ketika berhadapan dengan jemaat Galatia. Tapi Paulus ternyata dia hanya menyoroti tentang keselamatan saja. Tapi Injil dalam keseluruhan. Tapi ini yang terjadi. Maka kemudian Paulus kemudian mengingatkan kembali. Dan saya tertarik dengan satu kata yang diulang-ulang yaitu kata Kristus dalam perikop ini. Ada 3 kata yang diulang dalam terjemahan edisi yang kedua. Saya memperhatikannya di edisi kedua. Ketika ngomongin soal Injil Kristus yang dipalsukan, yang diselewengkan, yang kemudian menjadi Injil yang berbeda, lalu Injil yang sesungguhnya gimana? Di ayat yang ke-7 Paulus mengatakan Injil itu Injil Kristus. Tapi menjelaskan Injil Kristus sederhana Paulus kemudian dicantumkan, dikutip di ayat sebelumnya kata Kristus disandingkan dengan anugerah Kristus. Artinya apa? Kalau ngomong soal Injil gak bisa dilepaskan dari anugerah Kristus. Dan kata anugerah itu berulang kali dalam surat Galatia ada 7 kali. Paulus mengutip kata anugerah, anugerah, anugerah. Di awal surat, di akhir surat, di tengah-tengah surat. Bahkan Paulus sangat sering sekali memborbardir tulisannya dalam perjanjian baru. Ada sekitar 100 kata anugerah. Hampir 2 kalinya dengan penulis yang lain, bayangin. Lebih banyak dari penulis yang lain di perjanjian baru. Artinya apa? Artinya Paulus betul-betul concern dengan apa itu anugerah. Salah satu yang terkenal adalah yang tadi sama-sama kita baca. Tapi yang tadi terjemahan edisi yang ke-1, saya akan bacakan edisi yang kedua. Sebab karena anugerah. Kalau tadi sebab karena kasih karunia, sama sebetulnya penekanannya kata anugerah di sini ya. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Selanjutnya jangan ada yang memegahkan diri. Artinya Injil dalam konteks berbicara mengenai keselamatan, kita semua manusia diselamatkan hanya karena anugerah. Bukan anugerah plus,
bukan karena kita anugerah dan disunat, diselamatkan karena anugerah dan melakukan ini dan itu, tidak. Semua hanya karena anugerah, murni karena anugerah, bukan usaha manusia. Ini keyakinan, ini pengajaran, ini yang gak boleh digoyahkan. Kita bersyukur karena hari ini bertepatan juga kita melakukan sakramen perjamuan kudus. Diingatkan kembali roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Semuanya karena anugerah. Saya ada sebagaimana ada sekarang. Ketika melayani, melakukan apapun hidup keseharian, semua hanya karena anugerah semata. Kita bisa menjalani hidup ya semua karena anugerah. Ini yang kemudian menjadikan satu penekanan. Ini loh yang disebut ketika saya percaya bahwa hanya ada satu Injil. Sampai ke pemahaman. Baru dalam konteks keselamatan saja. Harus kekeh, orang sudah bilang. Gak bisa kemudian dicampur. Sehingga Injilnya menjadi berbeda lagi. Kata yang ketiga, ketika Paulus menuliskan Kristus, disandingkan Injil Kristus, anugerah Kristus. Lalu kemudian disandingkan dengan kata selanjutnya yaitu hamba Kristus di ayat yang ke-10. Setelah memberikan pengajaran doktrin tentang Injil Kristus yang berbeda dengan Injil lain, maka kemudian selanjutnya adalah bukan berhenti di situ. Selanjutnya Paulus mengajak jemaat untuk sampai kepada hamba Kristus. Kesimpulannya di babak pertama setelah mengatakan aku heran, ditutup dengan satu kata konklusi yaitu jadi, diberi kesimpulan. Jadi apa itu? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah ku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Artinya ketika Paulus memberikan pengajarannya bukan sekedar berhenti membuat jemaat ngerti, pinter. Secara pengetahuan Alkitab. Tapi harus sampai kemudian menghidupi. Ini saya katakan skopnya Injil bukan lagi ngomong soal keselamatan. Pemicunya betul, ada konsep keselamatan yang diselewengkan. Tapi Paulus melihat keseluruhan kehidupannya, sudah lagi gak spiritnya, gak Injil nih. Bukan lagi gospel kalau gini nih. Udah nyeleweng, sudah berpaling, sudah membelakangi Allah kalau gini. Maka kemudian ditutup, mana yang aku pilih? Menyenangkan Allah atau manusia? Sampai satu titik menjadi hamba Kristus. Jadi hanya satu Injil sampai menghantar kita sadar itu adalah Injil Kristus, anugerah Kristus. Lalu membuat kita menjadi hambanya Kristus. Efesus 2 katakan tidak ada lagi yang menyombongkan diri. Jadi ada korelasinya, ada hubungannya sebuah pengajaran dengan kehidupan sehari-hari. Pastor Michael Christian itu memberikan sebuah jembatan yang menarik ketika berbicara mengenai kehidupan sehari-hari. Sehingga kita sungguh-sungguh bisa menghidupi Injil Kristus. Tidak terjebak kepada legalis yang hanya kemudian berfokus menuntut dan kemudian usaha manusia. Atau liberalis yang kemudian ya kan Tuhan tahulah, cincailah, bebas-bebasnya kan Tuhan maha pengampun gitu ya. Atau malah hanya berhenti di moralis. Yang penting moral kita baik. Tapi apakah kita menyenangkan Tuhan atau tidak? Kita bisa terlihat baik tapi bukan menyenangkan Tuhan. Hanya kita sedang memberikan bunga sebagai apa? Sebagai sesaji kita terhadap berhala keakuan kita. Bisa jadi. Maka Tuhan gak mau harus sampai kepada hamba Kristus. Sehingga Pastor Michael Christian ini kemudian menuliskan bukunya Gospel Wisdom. Ini ngomong soal Amsal. Tapi ketika ngomong soal Amsal, hikmat itu. Lalu kemudian ada Gospel Connection. Ada jembatan mengkoneksikan tentang Injil dalam kehidupan sehari-hari itu. Kemudian membuat kita kemudian berhenti dulu, stop, reflection. Sebelum kemudian kita action. Harus
sampai ke sana. Ngomongin soal gospel, ada gospel connection-nya, pengajaran doktrin, ada koneksinya terhadap gospel. Lalu kemudian kita refleksi sejenak sebelum kita action. Ada gospel connection, ada reflection, dan kemudian baru action. Maka sejatinya setelah kita memahami satu pengajaran atau Injil Kristus, ajaran yang benar itu, maka ajaran yang benar seharusnya menghasilkan gaya hidup yang benar. Nggak hanya sepotong aja, ajarannya benar, titik, tidak, gaya hidupnya kayak apa. Kalau pakai bahasa susahnya adalah ortodoksi terwujud dalam ortopraksi. Karena terlahir dari ortopati. Orto itu benar, doksi itu doktrin atau pengajaran, ajaran. Praksi itu praktis atau kemudian yang dilakukan. Kalau pati itu hati, motif begitu. Kita nggak sekedar ortodoksi terwujud dalam ortopraksi. Nggak cukup. Gospel harus sampai harus terlahir dari hati yang benar. Sehingga ini menjadi perenungan setiap kita. Profesor Sensenjaya dalam bukunya Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup. Beliau mengatakan tidak hanya memahami Injil sebagai kebenaran doktrinal yang abstrak, awang-awang. Tapi juga realitas konkret yang mengubah hidup kita. Titik. Tapi karena ayat kita hari ini, maka saya ganti dengan koma. Komanya apa? Yang mengubah hidup kita menjadi hamba Kristus. Jadi itu yang menjadi sasaran hidup kita. Ketika kita menghidupi Injil dan kemudian kita menginjili hidup, sasarannya sampai kita didapati Tuhan sebagai hambanya. Bukan sok-sokan. Jadi ini yang membuat kita kemudian sama-sama refleksi. Tema yang sederhana. Hanya ada satu Injil. Tapi Injil yang mana? Injil Kristus. Injil Kristus itu apa sih? Injil berisi dengan anugerah Kristus. Tahu, yakin tentang hal ini. Lalu menghantar kita sampai menjadi hambanya Kristus. Sehingga kita mau sama-sama belajar 3 hal, yaitu ortodoksi yang kita yakini benar, keyakinan kita, tapi kita lakukan juga dengan benar, dengan motif yang benar. Sehingga firman Tuhan hari ini membawa pada setiap kita refleksi termasuk saya. Apakah ajaran yang benar selama ini saya terima sudah seharusnya menghasilkan gaya hidup saya yang benar? Dalam konteks Injil secara umum, ada banyak hal yang mestinya kita bisa hidupi. Karena kita sudah yakini itu. Misal, Injil Gospel jelas sekali kemudian mengatakan Yesus itu menerima atau mengasihi semua orang. Dari suku apapun, ras apapun. Ortodoksi, pengajaran yang benar kita terima. Kita hidupi enggak ortopraksinya? Berhadapan dengan orang yang satu ras dengan kita. Berhadapan yang beda ras dengan kita. Berhadapan dengan strata yang beda dengan kita. Apakah ortopraksinya didapati Tuhan? Betul-betul kita melakukan yang benar. Dan sampai kedalaman ortopati. Hati kita, motif kita. Memang benar. Sehingga Tuhan tuh di surga enggak kemudian melihat kita. Aku heran ya sama Agus ya. Jan. Aku gak habis mikir ya kok bisa kayak gitu ya. And itu terjadi di jemaat di tempat ini. Yang kita sangat kuat, gospel. Ortopraksinya gak seperti itu kan rasanya kok kurang pas ya. Kurang patut. Maka ortodoksi sampai ke ortopraksi dan dengan hati yang baik. Hubungan suami istri bagaimana? Gospel berbicara. Terus ortopraksinya gimana? Sesimpel itu sebetulnya kita menghidupi Injil. Anak-anak, bagaimana tentang anak-anak gospel?
Apakah dihidupin? Hai anak-anak, patuhilah orang tuamu. Atau pas mau butuhnya aja baru patuh. Kuat di pengajaran. Tapi gak ada kemudian gospel connection-nya. Aduh, lah kok rasanya miris ya. Ini baru Paulus yang bilang, aku heran. Lah kalau sampai Yesus yang kemudian bilang, aku heran. Sama jemaat di stadion ini tak berkati luar biasa. Lah kok iso kayak gitu ya hidupnya. Suami-suami kok kayak gitu ya. Istri-istri kayak gitu ya, anak-anak kayak gitu ya. Jangan sampai ya, dijauhkanlah kiranya. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya gak akan mungkin mengatakan terkutuklah dia. Gak mungkin. Saya cukup mengatakan, yuk sama-sama kita bertobat. Masih ada ruang anugerah kok. Bagi setiap kita, termasuk saya. Gak ada satupun yang menyombongkan diri. Dalam pelayanan juga seperti itu. Apa kata gospel tentang pelayanan? Yesus menerima segala kelemahan, ketidaksempurnaan bukan. Tapi begitu ada pelayanan yang gak sempurna sedikit, boom. Begitukah? Atau ada spirit saling membangun satu dengan yang lain. Atau dibesar-besarkan sampai kemudian terluka dan sakit hati. Itu di jemaat Galatia gitu ya. Di sini ya yuk sama-sama kita hidupin. Dijauhkan kiranya Tuhan kemudian aku heran lihat jemaat di sini. Enggak kan. Tapi sama-sama kita belajar. Karena anugerah semata. Aku dipercaya melayani. Menjadi apapun dan siapapun. Jadi gak ada yang sombong. Begitu sombong berarti Injil yang lain. Belum lulus tentang Injilnya. Karena orang yang sadar hanya satu Injil, anugerah semata. Dan itu menghancurkan segala kesombongan. Jadi kalau ada yang sombong masihan dalam pelayanan, dalam hidup, berarti belum lulus tentang apa itu anugerah. Kiranya Tuhan berbelas kasihan pada setiap kita, sehingga ketika mengikuti sakramen perjamuan kudus, kita kembali diingatkan. Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu. Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu. Dan aku mau menjadi hamba-Mu yang setia.